Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Saryani. Selamat pagi juga kepada teman-teman semuanya. Pertama-tama marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas kemurahannya kita semua masih diberikan rahmat kesehatan. Perkenalkan, saya Margareta Kartona Algani, NIM 318101250 dari kelas Pengelolaan Perhotelan C. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan proposal mata kuliah seminar dengan judul Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Front Office Department, Studi Kasus Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo. Pada slide yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Suatu hotel pasti memiliki tujuan, seperti memperoleh laba yang sebesar-besarnya, menyediakan lapangan pekerjaan, dan mensejahterakan pihak-pihak yang ada di dalam hotel. Maka dari itu, hotel akan melakukan cara untuk mencapai tujuan tersebut. Salah satunya dengan mempertahankan eksistensi perusahaan di antara persaingan perusahaan sejenis maupun lainnya. Persaingan bisnis saat ini semakin ketat. Dengan seiring perkembangannya ekonomi saat ini menuntut hotel untuk terus mengembangkan inovasi, memperbaiki serta meningkatkan kinerja. Untuk mencapai tujuan perusahaan tidak cukup dengan peralatan yang canggih saja, tapi juga diperlukan sumber daya manusia yang bisa melakukan pekerjaan tersebut. Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo merupakan hotel bintang 5 milik Kementerian BUMN yang berlokasi di kawasan. Dan hasil observasi dan ulasan di media sosial terungkap bahwa permasalahan dalam hotel yaitu masih rendahnya kinerja karyawan hotel dalam bekerja. Rendahnya kinerja karyawan pada Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo antara lain, karyawan seringkali tidak bisa menyelesaikan pekerjaannya sesuai target yang diinginkan oleh perusahaan, seperti pelayanan yang diberikan oleh karyawan F&B, karyawan housekeeping, dan lebih khusus penulis dalam hal ini mengedepankan para karyawan di bagian front office department yang memiliki peran penting sebagai first and last impression dari sebuah hotel. Masalah yang ditemukan yaitu adanya kesalahpahaman harga kamar antara harga kamar sudah termasuk net atau belum termasuk pajak pelayanan, tidak dijelaskannya fasilitas yang diperoleh tamu pada saat pemesanan kamar, komunikasi yang kurang baik antara hotel dan biro perjalanan, seperti biro perjalanan menjual kamar melebihi dari jumlah kamar yang tersedia untuk dijual atau jumlah kamar yang sudah ada di dalam kontrak. Kemudian, tidak dicatatnya rincian pembayaran, keliru dalam menuliskan tanggal kedatangan dan keberangkatan. Rendahnya kinerja karyawan disebabkan karena kesempatan yang dimiliki karyawan untuk mengikuti pelatihan kerja saat ini masih kurang, seperti karyawan yang sudah lama bekerja tetapi tidak mendapatkan kesempatan untuk menambah wawasan serta skill yang dimiliki karyawan. Kemudian bagi karyawan baru yang baru masuk dan mereka hanya memiliki kemampuan akademis saja dan minim dalam melakukan kemampuan teknis. Variabel yang mempengaruhi kinerja karyawan adalah pelatihan yang diberikan oleh perusahaan atau hotel terhadap karyawan. Hal ini sejalan dengan teori Suwarto 2014 menjelaskan bahwa pelatihan adalah sebuah proses kolaborasi yang terus berlangsung, di mana manajer berinteraksi dengan para karyawannya, memegang peran aktif dan penuh perhatian pada kinerja mereka. Pelatihan sumber daya manusia akan meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan atas pekerjaan yang mereka jalankan. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Pelatihan Terhadap Kinerja Karyawan Front Office Department. Slide yang kedua yaitu identifikasi masalah. Identifikasi permasalahan pada penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, belum tercapainya kinerja karyawan Hotel Inaya Bay Komodo diduga karena tidak terpenuhinya pelatihan karyawan.
Yang kedua, kurangnya kesempatan pelatihan kerja yang didapatkan para karyawan Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo. Slide yang ketiga adalah batasan masalah. Dilihat dari identifikasi masalah sebelumnya, terdapat beberapa hal yang diteliti, yaitu kinerja, pelatihan karyawan, pembatasan dalam penelitian dengan mengungkapkan faktor kinerja atau sumber daya manusia. Penelitian ini dibatasi pada pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan Hotel Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo. Yang berikut di slide keempat adalah tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, adapun tujuan penelitian ini untuk memperoleh penjelasan yang teruji mengenai pengaruh sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui pengaruh pelatihan karyawan terhadap kinerja karyawan Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo. Yang kedua, mengetahui bentuk pelatihan karyawan Hotel Inaya Bay Komodo Labuan Bajo. Slide yang kelima adalah manfaat penelitian. Adapun manfaat dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, manfaat bagi penulis. Mengetahui kegiatan Departemen Front Office dalam menjalankan pekerjaan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan oleh hotel. Yang kedua, melatih percaya diri, profesionalisme, kerjasama saat kerja dalam tim, serta dapat memegang tanggung jawab dalam mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan. Yang ketiga adalah menambah pengalaman baru serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan dalam dunia kerja dan siap menghadapi dunia kerja. Yang kedua adalah manfaat bagi STP AMTA Yogyakarta. Yang pertama, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai tambahan referensi bagi kegiatan-kegiatan penelitian selanjutnya. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia STP AMTA khususnya di bidang pengelolaan perhotelan. Yang ketiga, semakin dikenalnya program studi D4 pengelolaan perhotelan STP AMTA di lingkungan industri perhotelan. Yang ketiga adalah manfaat bagi perusahaan. Pertama, adanya kerjasama saling menguntungkan antara industri hotel dan industri pendidikan sehingga industri hotel dapat dikenal lebih luas. Yang kedua, dapat mengetahui penyebab rendahnya kinerja karyawan dan menemukan solusi untuk mengatasinya. Slide yang keenam adalah landasan teori. Yang pertama adalah pelatihan. A. Pengertian pelatihan. Menurut Pasal 1 Ayat 9 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, pelatihan kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan, serta mengembangkan kompetensi kerja, produktivitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan dan pekerjaan. Menurut Widodo 2015, pelatihan merupakan serangkaian aktivitas individu dalam meningkatkan keahlian dan pengetahuan secara sistematis sehingga mampu memiliki kinerja yang profesional di bidangnya. Dari definisi di atas, pelatihan dapat dikatakan sebagai proses pembelajaran seorang karyawan untuk meningkatkan pengetahuan dan keahliannya dalam bidang tertentu agar menjadi karyawan yang terampil dan mampu menjalankan prosedur serta tanggung jawab yang dibebankan terhadap karyawan dengan baik dan sesuai dengan standar perusahaan. B. Tujuan pelatihan. Pelatihan harus bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, dan moral karyawan supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Tujuan pelatihan kerja adalah untuk memperbaiki kinerja, memutakhirkan keahlian para karyawan sejalan dengan kemajuan teknologi, mengurangi waktu pembelajaran bagi karyawan baru agar kompeten dalam pekerjaan, membantu memecahkan masalah operasional, mempersiapkan karyawan untuk promosi, mengorientasikan karyawan terhadap organisasi, dan memenuhi kebutuhan pertumbuhan pribadi. C. Metode-metode pelatihan. Metode pelatihan kerja yang tepat tergantung pada tujuannya. Tujuan dan sasaran pelatihan kerja yang berbeda akan berakibat pemakaian metode yang berbeda pula. Menurut Dessler 2008, metode pelatihan pada dasarnya dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu on-the-job training dan off-the-job training. On-the-job training yaitu meliputi semua upaya melatih karyawan untuk mempelajari suatu pekerjaan sambil mengerjakannya di tempat kerja yang sesungguhnya. On-the-job training meliputi beberapa program, yaitu program magang,
rotasi pekerjaan, coaching, internship. Berikutnya off the job training, yaitu pelatihan dan pengembangan dilaksanakan pada lokasi terpisah dengan tempat kerja. Ada beberapa jenis metode pelatihan off the job training, yaitu A. Pelatihan instruksi pekerjaan, B. Pembelajaran terprogram, C. Simulasi, D. Studi kasus, E. Seminar. Yang keenam, higher level of work quality. Yang ketujuh, easier to recruit new staff. Yang kedelapan, greater profits. Yang kesembilan, more professional staff. D. Manfaat pelatihan. Menurut Hayes dan Ninemire 2016, manfaat pelatihan bagi perusahaan yang bergerak di bidang perhotelan antara lain 1. Improved performance, 2. Reduce operation cost, yang ketiga more satisfied guests, yang keempat fewer operating problems, yang kelima lower employer turnover. E. Langkah-langkah pelatihan. Menurut Dessler, ada 5 langkah yang harus dilakukan dalam upaya pengembangan program pelatihan, yaitu 1. Menganalisa kebutuhan pelatihan. A. Analisis kebutuhan organisasi. B. Analisis kebutuhan perusahaan. C. Analisis kebutuhan karyawan. Yang kedua, merencanakan instruksi. Yang ketiga, validasi. Yang keempat, implementasi program. Yang kelima, mengevaluasi program. Adapun tingkat penilaian atau evaluasi pelatihan yang dapat dilakukan yaitu 1. Reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan. Ketiga, perubahan perilaku. Keempat, perbaikan pada organisasi. F. Indikator pelatihan kerja. Indikator-indikator pelatihan menurut Triton 2005 adalah sebagai berikut. 1. Jenis pelatihan. 2. Tujuan pelatihan. 3. Materi. 4. Metode yang digunakan. 5. Kualifikasi peserta. 6. Kualifikasi pelatih. 7. Waktu atau banyaknya sesi. G. Jenis-jenis pelatihan. Terdapat banyak pendekatan untuk pelatihan. Jenis-jenis pelatihan yang dapat digunakan di dalam organisasi yaitu pelatihan keahlian, pelatihan ulang, pelatihan fungsional silang, pelatihan tim, dan pelatihan kreativitas. H. Penghambat pelatihan. Menurut Hayes dan Ninemire 2016, pelatihan tidak selalu mendapat prioritas. Hal yang dapat menghambat pelatihan yang efektif antara lain 1. Tidak cukupnya waktu bagi para trainer. 2. Banyak waktu yang terbuang bagi karyawan. 3. Pelatihan yang membutuhkan banyak biaya. 4. Kurangnya kemampuan pelatih untuk melatih. 5. Kurang materi training yang bermanfaat. 6. Jadwal pelatihan yang terhalang oleh jadwal kerja. Yang ketujuh, pada perusahaan yang memiliki sejarah pergantian karyawan yang tinggi. Yang kedelapan, masa pelatihan yang diberikan dimulai pada hari pertama karyawan bekerja hingga karyawan benar-benar melaksanakan pekerjaannya. Yang kesembilan, pelatih yang kehilangan semangat akan memberikan pelatihan yang tidak konsisten. 2. Kinerja karyawan. Yang pertama, A. Pengertian kinerja. Secara konseptual, kinerja adalah hasil yang dicapai oleh seseorang dalam kurun waktu tertentu berdasarkan standar kerja yang telah ditetapkan. Menurut Harianja 2005 mengungkapkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang dihasilkan oleh pegawai atau perilaku nyata yang ditampilkan sesuai dengan perannya di dalam organisasi. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. 1. Efektivitas dan efisiensi. 2. Otoritas atau wewenang. 3. Disiplin. 4. Inisiatif. Yang berikut C. Aspek-aspek standar kinerja. Sastro Hadiwiryo 2005 memberikan uraian terhadap unsur-unsur yang harus dinilai dan memberikan penilaian terhadap kinerja karyawan, yaitu 1. Kesetiaan. Yang kedua adalah prestasi kerja. Yang ketiga tanggung jawab. Yang keempat ketaatan. Yang kelima kejujuran. Yang keenam kerjasama. 7. Prakarsa. 8. Kepemimpinan. D. Dimensi kinerja karyawan. Menurut Robbins 2006, indikator untuk mengukur kinerja karyawan secara individu ada 6, yaitu 1. Kualitas, 2. Kuantitas, 3. Ketepatan waktu, 4. Efektivitas, 5. Kemandirian, 6. Komitmen kerja. E. Kriteria penilaian kerja.
Mitchell dalam Serdamayanti 2016 memaparkan bahwa ada 5 kriteria utama yang seringkali digunakan dalam menilai kinerja para karyawan, yaitu 1. Kualitas kerja, yang kedua ketepatan waktu, ketiga inisiatif, keempat kemampuan, 5 komunikasi. 3. Front Office Department. A. Pengertian front office. Front office merupakan bagian terpenting dalam sebuah operasional karena bertindak sebagai ujung tanduk dari seluruh bagian dan kegiatan yang ada di sebuah hotel, mulai dari pemesanan kamar, menjadi operator telepon, menangani tamu yang hendak check-in maupun check-out, sebagai sumber informasi, hingga sebagai tempat menerima permintaan tamu dan menangani keluhan tamu. B. Peran front office. Peran penting front office bagi sebuah hotel antara lain sebagai berikut. 1. Merupakan pusat kegiatan hotel. 2. Para tamu mendapat pelayanan pada saat tiba, berada, dan pada waktu akan meninggalkan hotel. Yang ketiga, memegang peranan utama dipandang dari segi pemasukan dan penghasilan hotel. Yang keempat, pembentuk citra hotel yang baik. Yang kelima, pusat syaraf ataupun pusat nadi dan pusat kegiatan dari seluruh operasional hotel, serta yang meliputi kegiatan di meja pendaftaran, pemesanan kamar, informasi, telepon, dan pelayanan barang. C. Tujuan front office. Richard C. Hart 2000 mendefinisikan tujuan dari front office sebagai berikut. 1. Meningkatkan tingkat hunian kamar serta pendapatan hotel dari tahun ke tahun. 2. Meningkatkan jumlah tamu langganan. 3. Memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu secara baik, tepat, dan cepat kepada tamu. Keempat, membentuk citra hotel yang positif. Front office memiliki fungsi mewujudkan tujuan dari hotel. Slide ke-7 merupakan gambar kerangka pemikiran. Gambar kerangka pemikiran dibuat penulis untuk menunjukkan bahwa kinerja karyawan front office Hotel Inaya Baik Komodo Labuan Bajo dipengaruhi oleh pelatihan yang diberikan kepada karyawan. Semakin tinggi dan semakin baik pelatihan yang diberikan, maka akan sebaik pula kinerja karyawan yang dihasilkan. Slide ke-8 adalah hipotesis. Sesuai uraian kerangka pemikiran dan hasil kajian empiris di atas, maka peneliti mengajukan beberapa hipotesis dalam penelitian sebagai berikut. H1, pelatihan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Hotel Inaya Baik Komodo Labuan Bajo. H2, pelatihan merupakan variabel yang paling berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Hotel Inaya Baik Komodo Labuan Bajo. Slide ke-9 adalah penelitian terdahulu. Yang pertama, Eli Yulianti, tahun 2015, judul penelitian, pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan Grand Fatma Hotel di Tenggorang, Kurtai Kertanegara. Variabelnya adalah pelatihan dan kinerja. Hasil penelitian, pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai. Yang kedua, Aldila Nusanti, tahun 2014. Judul penelitian, pengaruh pelatihan kerja dan pemberian insentif terhadap kinerja karyawan CV Kedai Digital Yogyakarta. Variabel, pelatihan, insentif, kinerja. Hasil penelitian, pelatihan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan CV Kedai Digital Yogyakarta. Yang ketiga, Suwarna Tangge Tandaran, tahun 2017. Judul penelitian, pengaruh pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan bagian produksi PT Toarko Jaya di Toraja. Variabel penelitian, pelatihan, motivasi, kinerja. Hasil penelitian, terdapat pengaruh positif yang signifikan antara pelatihan dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan. Yang keempat, Evin Su dan Daniel Casa Agustinus, tahun 2017. Judul penelitian, pengaruh pelatihan terhadap kinerja karyawan pada Hotel Santika Premier Diandra Medan. Variabel penelitian, pelatihan, dan kinerja. Hasil penelitian, variabel pelatihan berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja karyawan. Yang kelima, Maria Elizabeth Sianturi, tahun 2018. Judul penelitian, pengaruh pelatihan dan pengembangan karir terhadap kinerja karyawan PT Bank Mandiri Tbk Cabang Imam Bonjol Medan.
Variabel penelitian yaitu pelatihan, pengembangan karir, kinerja. Slide yang ke-10 adalah metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah jenis penelitian kausal, di mana penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan hubungan sebab akibat antara pengaruh pelatihan terhadap kinerja. Penelitian ini menggunakan jenis populasi terbatas, yaitu Front Office Department, Hotel Inaya Bay Komodo, Labuan Bajo. Metode yang digunakan yaitu metode kuantitatif. Slide ke-11 adalah jadwal penelitian. Adapun jadwalnya yaitu penyusunan laporan penelitian 1 minggu, ujian persetujuan proposal penelitian 4 minggu, pengurusan izin penelitian 2 minggu, perumusan dan penyempurnaan instrumen penelitian 3 minggu, pengumpulan data di lapangan 4 minggu, pengelolaan dan analisa data 3 minggu, penyusunan laporan penelitian 3 minggu, konsultasi dengan pembimbing 4 minggu, seminar hasil penelitian 2 minggu. Kemudian estimasi biaya yaitu pengerjaan proposal penelitian 400.000, percetakan dokumen-dokumen penelitian 250.000, transportasi 1.700.000, penulisan laporan penelitian 500.000, jumlah 2.850.000. Demikian presentasi proposal mata kuliah seminar. Terima kasih atas perhatian dari Ibu dan teman-teman sekalian. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya juga mohon kritikan dan saran dari Ibu dan teman-teman untuk kesempurnaan dari proposal saya. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua.